بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فتح الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من بعده. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, jamaah Rasulullah yang berahmat Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara perak jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Kamis pagi kita akan mengkaji tafsir Al-Qurtubi sampai pada surah Al-Maidah. Sekarang ayat yang ke-10. Al-Maidah ayat yang ke-10. Al-Maidah 20 ya. Oh iya. Sekarang ayat yang ke-20. Silakan. Ayat 20. Mana mic-nya? Silakan Pak Mahfud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وإذ قال موسى لقومه Sinnya kurang panjang. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم
ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن تدخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Silakan dibaca artinya. Aku berlindung diri pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, yaitu Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, sebutlah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwa dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Maidah ini memberikan pelajaran yang sangat luar biasa.
ada sebuah kisah yang sangat menarik sekali, yaitu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wa idh qala Musa liqaumihi, ya kaum, wahai kaum, uzkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah bahwa nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian semua. Ay nikmatu ij'ala fikum anbiya, nikmat yang telah diberikan kepada Bani Israel, dijadikanlah dari kalangan Bani Israel ini nabi-nabi yang banyak. Wa ja'alakum mulukan, demikian juga dijadikan dari kalangan Bani Israel muluk, raja-raja. Tamlikuna amrakum ba'da an kuntum mamlukina li Fir'aun wa qaumi, setelah kalian dulu menjadi budak dari Fir'aun, sekarang kalian semuanya menjadi raja yang bebas untuk memerintah. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin, ay wa qad manakum min ni'amihi sunufan lam yamnuha ahadan min 'alami zamanikum. Demikian juga telah dianugerahkan kepada kalian banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang selain kalian. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam membawa kaumnya dari kekejaman Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berhasil menyeberangi Laut Merah pada saat itu. Kemudian setelah sampai di seberang sana, umatnya Nabi Musa ini, kaumnya Nabi Musa ini mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Jadi karena pada saat itu dia menemukan di seberang sana ada orang-orang yang menyembah patung. Kata umatnya Nabi Musa, jadikan juga kami Tuhan sebagaimana mereka. Mereka lupa telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya yang sangat besar, yaitu menyeberangi Laut Merah. Kalau dari tinjau dari akal manusia tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Tapi ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, lautan terbelah menjadi dua, kemudian terbentanglah jalan dan mereka semuanya selamat. Tapi ketika mereka sudah sampai di seberang sana, justru mereka ingin melakukan kesyirikan lagi. Mulia berkata limana imani wa rahmatullah, dikatakan oleh Musa, ma antum ayuhal nas, bagaimana pikiran antum semuanya, wahai manusia? Kalian baru saja diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyembahan terhadap
batu-batu penyembahan terhadap Fir'aun. Sekarang kalian justru ingin berbalik kembali. Mana lakum? Di mana kalian bawa pikiran kalian? Uskuru nikmat Allah. Bersyukurlah kalian kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingatkan, kemudian mereka sadar dan mereka berjalan. Ketika dalam perjalanan mereka mengatakan apa? Ya Musa, kami ini lahausan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena doanya Nabi Musa, wa istasqa Musa liqaumi, ya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Musa, fadrib bi'asaka al-hajar fanfajar min husnata asyrafa aina. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada Musa untuk menghubungkan tongkatnya ke sebuah batu. Ada yang mengatakan semacam tumpukan batu-batu atau cadas. Kemudian Allah memerintahkan untuk menghubungkan kepada Nabi Musa tongkatnya. Begitu dihubungkan, keluarlah 12 mata air. Kenapa 12? Karena suku dari Israel ini ada 12. Ada 12 suku dari kalangan Bani Israel. Kemudian mereka minum dari itu. Mereka minum, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Karena tujuannya memang ke Baitul Maqdis. Di dalam perjalanan mereka senantiasa diiringi oleh awan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan perjalanan mereka diiringi oleh awan. Mereka tidak merasa kepanasan. Kemudian ketika mereka sudah merasa lapar, mereka bilang kepada Nabi Musa, ya Musa lapar. Kemudian Nabi Musa pun berdoa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan al-manna wassalwa. Manna wassalwa. Jadi ada burung yang sudah matang, burung yang dipanggang, sudah ada di hadapan mereka. Demikian juga minuman yang sangat lezat yang mereka tinggal meminum setiap pagi, sudah ada di atas daun talas. Tahu talas ya? Keladi ya. Jadi kalau daun talas ini kalau dikasih air, airnya kumpul ya. Kumpul di situ. Daunnya nggak basah ya. Agak banyak. Ini adalah minuman yang sangat luar biasa, gizinya luar biasa, datang dari surga. Setiap hari dibawa oleh malaikat. Jadi mereka tinggal menikmati saja. Jadi mereka sudah menemukan burung yang dipanggang, kemudian minuman yang lezat. Tapi apa kata mereka? Wa in kuntum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin. Ini Musa kami ini kalau makanan seperti ini terus bosan gitu ya. Dan mereka nggak perlu masak lagi, tinggal memakan saja. Mereka mengatakan bosan. Qalu ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa qumiha wa 'adasiha wa basaliha. Kami juga kepingin makan makanan yang ya variasi lagi. Berdoa lagi Musa ya. Nabi Musa sebagai tumbal kan. Berdoalah Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan mereka ini yang mereka minta. Apa yang mereka minta? Bakal lobak. Wakil timun.
timun yang hijau. Jadi timun yang sekarang ini hijau, tapi ada lagi timun yang lebih hijau lagi. Bukan kerai, ada timun lagi. Yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh dia akan tahu. Lalapan itu mesti ada timunnya itu, bukan timun kayak kita. Ini yang arenya enak. Waktu dia mereka juga minta apa? Sum ini bawang putih. Wabakoliya dan bawang merah. Wa'adatnya dan mereka minta adat. Kemudian Allah mengatakan, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apa kalian minta makanan yang lebih rendah gizi daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Musa berkata kepada kaum, kalian minta kepada Allah suatu makanan yang rendah, agar kalian akan diberikan makanan yang bergizi luar biasa. Mereka tetap mengatakan kami bosan, makanan begini aja gitu. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ihbitu bisawm fa inna lakum ma sa'altum. Dan kata, berjalanlah terus, kalian nanti akan menemukan sebuah lembah yang di sana kalian menemukan apa yang kalian minta. Masya Allah, betul luar biasa dalam perjalanan. Mereka menemukan lembah yang sangat subur sekali. Mereka pun mengambil makanan itu. Mereka bingung ini mau diapain ini. Kan mereka harus nyabut dulu, nyari dulu. Ini dimasak atau bagaimana? Bingung lagi mereka. Hanya mereka memakan mentah-mentah semuanya. Kemudian setelah itu mereka beristirahat, sudah pada kenyang semua. Nah, barulah Nabi Musa alaihissalam mengirim Isnai asyara naqiban. Jadi Nabi Musa alaihissalam mengambil dari 12 suku ini 12 kepala suku. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada mereka untuk masuk. Ya qaumi udkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum wa tanqalibu khasirin. Jadi sebelum mereka masuk, jadi 12 orang ini diutus oleh Nabi Musa untuk memastikan situasinya di sana memungkinkan atau tidak. Tapi Nabi Musa berpesan, jangan sampai kalian menceritakan apa yang kalian lihat nanti. Lihat saja. Jangan diceritakan. Kemudian mereka pun 12 orang ini masuk ke Baitul Maqdis. Ternyata apa yang terjadi? Kemudian mereka pulang. Mereka menceritakan orang-orang yang ada di sana. Apa kata mereka? Inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, di sana ada kaum yang bengis, kejam. Wa inna lan nadkhulaha, sungguh kami tidak akan pernah memasukinya. Hatta yakhruju minha, supaya mereka kembali keluar dari Baitul Maqdis. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Nah, baru nanti kalau mereka sudah keluar kami baru mau masuk. Yang berkata ini dari 12 orang ini 10 orang yang menceritakan kepada kaumnya dan 10 orang yang mengatakan kepada Nabi Musa bahwa di sana ada kaum yang kejam dan bengis. Kami tidak akan pernah memasukinya kecuali mereka keluar dari sana. Masya Allah, ini mereka ini jabbar, penakut ya. Anissa ini penakut. Kemudian ada 2 orang yang qala
قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ودخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. Dari sekian orang hanya dua orang yang amanah, yang taat kepada perintah Nabi Musa. Ini mereka hidup bersama Nabi gitu. Mereka hidup bersama Nabi. Mereka seperti itu. Bagaimana mereka tidak hidup sekarang bersama Nabi gitu? Hati-hati terhadap mereka itu. Ini bangsa Yahudi ini luar biasa kejamnya, dan mereka tidak pernah amanah. Dan mereka menganggap orang-orang yang bukan dari golongan mereka berhak untuk dirampas harta bendanya, berhak untuk dijadikan sebagai budak. Karena mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang di luar Yahudi diciptakan oleh Allah untuk melayani kita semuanya. Harta bendanya boleh dimanfaatkan sesuka kalian. Perhatikanlah apa yang mereka lakukan di Palestina. Mereka merampas orang-orang Palestina, mengusir orang-orang Palestina. Rumahnya dibombardir. Semua perbatasan keluar ditutup semua. Senjata diembargo. Itu mereka menginginkan mereka ini mati dalam kelaparan. Mereka diusir semua. Kemudian mereka berkeluar sekarang. Ini kan masalah ham apa? Mereka telah membunuh kaum muslimin. Karena jelas tidak ada kata lain di sana kecuali jihad di Palestina sekarang. Mereka diusir, anak-anak diusir. Kalau kita melihat tayangan videonya, na'udzubillah min dzalik, mereka sangat kejam sekali. Mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan sedikit pun. Anak kecil ditarik dari orang dilemparkan. Orang yang sudah sembunyi itu ditembakin juga, diberondong dengan senjata. Anaknya melihat orang tua jadi tembakin. Mereka yang diculik, dicungkil matanya. Mereka sangat kejam sekali itu. Apapun yang mereka omongkan sekarang itu omong kosong semuanya. Perdamaian dan lain sebagainya tidak ada sama sekali. Mereka adalah bangsa yang kejam. Hati-hati berhubungan dengan mereka. Kalau ada di Indonesia ini yang coba-coba membangun hubungan diplomasi dengan mereka, maka muslimin haruslah menentang. Karena mereka menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Orang Nabi saja mereka, perintah Nabi saja mereka tidak peduli. Bagaimana dengan orang-orang zaman sekarang? Hanya 2 orang saja dari 12 orang yang amanah, yang taat kepada perintah Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan masuk saja. Kalau kalian masuk, maka kalian nanti akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian menyandarkan semua urusan jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Ikhwan al-iman rahimahullah. Kemudian pada ayat berikutnya mereka mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, sungguh kami tidak akan pernah memasukinya selama mereka di sana. Anda saja yang pergi ke sana dengan Tuhan Anda. Wahai Musa, kamu berperang bersama Tuhanmu melawan mereka. Inna hahuna qa'idun. Jika kamu seorang nabi, kami di sini akan menunggu. Apa yang nyuruh kami masuk ke sana katanya? Membahayakan keselamatan orang lain. Kamu aja yang ke sana bersama Tuhanmu, kamu kan nabi gitu.
Ini perkataan mereka kurang ajar bahasa mereka ini. Mereka tidak tahu sopan santun kepada nabinya. Justru yang disuruh adalah Nabi Musa yang disuruh. Diperintah malah merintah dia. Ada nggak zaman sekarang seperti itu, Pak? Diperintah malah merintah dia. Sudah tahu anak buahnya diperintah malah merintah. Bos aja yang duluan ke sana itu. Sampai nyuruh kami yang ke sana. Ada lagi murid-murid begitu. Pak guru aja yang duluan. Guru-guru zaman sekarang kan begitu. Berarti mewarisi sifat-sifatnya Bani Israel. Doanya Nabi Musa kemudian Nabi Musa berdoa. Qala rabbi la amliku illa nafsi wa akhi فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Coba dibaca artinya, Pak. Pakai mic, Pak. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." Iya. Ini sudah puncaknya. Bagaimana Nabi Nuh sudah puncaknya dia berdakwah, juga tidak mendapatkan respon dari masyarakatnya. Anak istrinya tidak beriman. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah siang dan malam, tidak mendapatkan respon dari kaum dari demikian juga dari anak dan istrinya. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan mereka hidup di dunia ini, mereka ingkar kafir, hancurkan mereka semua ya Allah. Kalau Engkau biarkan mereka nanti akan melahirkan anak-anak yang fajir. Dengan doanya Nabi Nuh alaihissalam ini kemudian terjadilah banjir, hujan yang lebat, kemudian banjir, kemudian menenggelamkan mereka semuanya, dan mereka sedikit pun tidak tersisa dia. Mereka hancur semuanya. Dan Nabi Musa juga berdoa, karena sudah berbagai macam bahasa dipergunakan oleh Nabi Musa alaihissalam, mulai dari yang lembut sampai kepada yang keras. Mereka pun tidak merespon apa yang diberitakan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa pun berdoa, Rabbi inni la amliku illa nafsi. Allah, wahai Tuhan, kami tidak memiliki siapapun kecuali diriku ini dan saudaraku ini, itu Harun. Pisahkanlah kami dengan mereka-mereka yang fasik. Itu doa Nabi Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'as 'alal qawmil fasiqin. Silakan dibaca artinya. Allah berfirman, maka negeri itu terang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ini Allah Subhanahu memberikan jawaban. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim, sesungguhnya mereka itu diharamkan untuk memasukinya. 40 sanatan, selama 40 tahun. Yang dihuna fil ardi, kemudian mereka tersesat di dunia ini. Mereka bingung mau kemana, enggak tahu arah. Kemudian mereka binasa semuanya, dan pada saat itu juga dalam kesesatan ini mereka semuanya bingung. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun melanjutkan perjalanan dan Nabi Musa pun meninggal dunia.
Jadi pada masa 40 tahun ini Nabi Musa pun meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin." Jangan sampai kamu bersedih hati. Jangan sampai kamu ini jangan sampai kalian ini menyesal, bukan menyesal ya. Jangan sampai kalian ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka orang-orang fasik, Allah yang mengurusi. Biarkan mereka itu fasik, tidak usah diurusin dalam mereka itu. Ini Nabi Musa alaihissalam yang sangat tegar sekali dakwahnya. Bayangkan perjalanan dari Mesir menuju Laut Merah, kemudian begitu hampir sampai memasuki Baitul Maqdis, kemudian mereka menolak semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara Nabi Musa dan pengikutnya yang beriman. Kemudian orang-orang yang fasik ini kemudian mereka diserahkan kepada Allah. Silakan kalian mau apa saja silakan. Aku tidak mengurusi lagi. Yang mau ikut aku ikut. Yang tidak silakan. Kalian bisa menentukan nasib kalian sendiri. Yang beriman kemudian ikut Nabi Musa, tetapi dalam perjalanan Nabi Musa pun meninggal dunia, dan kemudian dilanjutkanlah perjalanannya oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah muridnya Nabi Musa yang diajak menemui Nabi Khidir. Itulah yang melanjutkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, dan dialah yang meneruskan perjalanannya. Tapi masih juga ada halangannya. Mereka disuruh masuk ke Baitul Maqdis, mereka mau. Apa yang terjadi? Nabi Yusha bin Nun ini mengajarkan supaya mereka masuk dalam keadaan tunduk, sujud. Tapi mereka justru masuk dengan sujud, tapi kebalik dia. Mundur dengan pandang mereka dia, mundur. Mereka disuruh mengatakan, "Hifqah, ya Allah, ambillah kepada kami." Tapi mereka mengatakan, "Hilqah, gandum." Itulah mereka itu ya. Kemudian mereka akhirnya pun mereka masuk, tapi yaitu jadi dengan keingkaran mereka, dan satu saat sekarang ini mereka merasa memiliki, mereka merasa memiliki prestis, sehingga mereka bebas menggunakan cara apapun akan mereka gunakan di sana. Kekejaman, menyiksa. Mereka tidak akan pernah merasa kasihan kepada siapapun di golongan yang di luar mereka itu. Karena itulah hati-hatilah kalau mereka ini golongan Yahudi ini. Sehingga kata lima lah imani warahmatullah. Demikianlah yang dapat disampaikan pada yang berbahagia ini pagi hari ini. Yang ada pertanyaan, sebaiknya pekan depan diteruskan pertanyaannya. Dan pada kisah berikutnya juga ada kisah yang sangat menarik sekali. Jadi kisah yang sangat menarik sekali nanti tentang kisahnya putri Nabi Adam alaihissalam. Baik, mudah-mudahan yang saya sampaikan tadi dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada umat yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Tidak sebagaimana kaumnya Nabi Musa yang pembangkang, kaumnya Nabi Musa yang tidak taat. Sehingga dengan ketaatan kita, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Sebagaimana firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang demikian tadi siar subuh disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhalimin Mahdi Al-Fi'man yang kami pilih dari Masjid Nabawi dengan membawakan tafsir Qurtubi. Dan jangan lewatkan mitra muslimin esok pagi
dalam waktu yang sama, yaitu pelajaran tajwid Al-Quran diasuh oleh Ustaz Haji Muhalimin Mahir MA. Anda masih bersama kami di AM 1188 Perak Jaya Suara Mujibin. Sebagaimana biasa, selepas beberapa variasi berikut ini bisa Anda simak pembacaan artikel secara terjemahan. Kami awali pada surat Alif. Bersama kedua kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.